Salam jumpa. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa ketemu lagi, dan saya mendoakan semoga semua dalam kondisi sehat, semangat, dan juga diberi kebahagiaan. Kita lanjutkan yang lalu ya, tentang use case diagram. Masih ingat tayangan yang lalu pada dimana dihasilkan sebuah diagram use case hasil dari quote atau mencuplik dari video transaksi dalam minimarket ya, dimana kemarin kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini, dan ini adalah use case dasar, masih perlu dievaluasi ya. Namun demikian setidaknya sudah dapat gambaran mengenai bagaimana merancang sebuah use case diagram. Intinya adalah tetap dari aktor utama, baru ada aktor pendukung, dan seperti sudah disampaikan bahwa ini jangan punya ide sendiri menggunakan arah-arah panah, jangan, tetap dengan garis seperti ini saja, karena dengan arah panah punya arti yang berbeda nantinya. Yang kedua, use case yang ada, kata kerjanya sebaiknya sebetulnya harusnya domainnya saja, domain kegiatan ya. Artinya bahwa dalam kita membuat kata kerja di sini jangan terlalu yang kegiatan kecil gitu ya, tapi yang domainnya, misalnya membeli barang. Mungkin di dalam membeli barang nanti ada menawar-nawar, melihat-lihat, dan seterusnya, itu adalah bagian kecilnya. Jadi domainnya adalah membeli barang. Jadi use case diagram harus katanya adalah membeli barang, kira-kira gitu ya, yang dimaksud domain. Jadi yang kegiatan kecil tidak perlu kita buat use case-nya. Yang kedua adalah seperti sudah sampaikan bahwa keberadaan aktor pendukung di sini adalah atas informasi dari aktor utama ya, dimana misalkan menyerahkan barang ke petugas, siapa tuh gitu kan, ke kasir, kata si pembeli ya, kata si aktor utama. Melunasi pembayaran barang ke siapa? Ke kasir, kata si aktor utama. Menerima surat pembayaran dari siapa? Dari kasir, kata si aktor utama. Jadi muncullah aktor pendukung kasir. Nah gitu. Jadi keberadaan aktor pendukung yang muncul dalam use case diagram adalah karena informasi dari aktor utama. Walaupun mungkin di dalamnya ada, di minimarket tersebut ada orang administrasi, ada orang gudang gitu ya, ada orang keuangan, mereka tidak muncul karena aktor utama tidak tahu ada orang-orang itu gitu. Yang pasti bahwa waktu saat dia melakukan kegiatan ke sisa minimarket ini, dia hanya ketemu dengan seorang aktor pendukung, yaitu kasir. Ya, jadi ini baru use case dasar. Kita jangan berpikir dulu terlalu jauh. Kalau boleh dibilang bahwa saya baru menyampaikan bagaimana cara naik sepeda gitu ya. Jadi belum bagaimana cara naik sepeda dengan freestyle, belum. Jadi ini masih sifatnya adalah dasar. Ya mungkin nanti ke depan tergantung pada kompleksitas daripada sistem informasi yang akan dirancang terhadap use case diagram ini. Ya, jadi untuk sementara lebih baik pahami dulu, cermati, jelas, clear apa fungsi use case diagram dan bagaimana cara menjabarkannya. Nah, itu aja dulu. Nanti masalah pemikiran-pemikiran yang lain itu yang udah freestyle nanti ya, nanti saja kita lanjutkan. Oke ya. Nah, kemudian sih kita maju, ada 3 jenis use case ya, ada yang berdiri sendiri, serta use case lain atau include ya, serta perluasan. Use case sebagai perluasan. Ya, jadi seperti apa? Kita lihat di sini adalah yang pertama, berdiri sendiri. Nah, kalau boleh dibilang ini adalah use case yang langsung berhubungan dengan aktor utama, kita sebut dengan istilah use case utama gitu ya. Ya, ini adalah berdiri sendiri, menerima pesanan barang seorang supplier. Salah satu kegiatannya adalah menerima pesanan barang. Ya, kalau berada di minimarket minimal begitu ya. Contoh kedua adalah use case utama ini mengikutsertakan gitu ya. Mengikutsertakan use case lain. Nah, ini mengikutsertakan ini kita kenal dengan istilah, jadi include adalah maksudnya ke sana ya. Calon siswa, aktor utama calon siswa
dia mendaftar sambil kira-kira gitu ya mengisi formulir pendaftaran, atau kegiatan dia mendaftar mengikut sertakan kegiatan lain yaitu mengisi formulir pendaftaran. Jadi include ini boleh dibilang mengikut sertakan gitu ya. Atau gampangnya adalah biar gampang diingat sambil, nah, ya boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah use case utamanya ini ternyata adalah kelanjutan atau extend dari use case sebelumnya. Jadi menerima pengobatan, pasien menerima pengobatan ternyata adalah kelanjutan, perluasan, perpanjangan dari use case sebelumnya, yaitu mengambil nomor antrian. Atau boleh dibilang kegiatan menerima pengobatan tidak bisa dilakukan sebelum kegiatan mengambil nomor antrian dilakukan, gitu ya. Dan extend ini pun bisa dimanfaatkan untuk trik-trik kalau seandainya kegiatannya bersifat ada kegiatan if-nya gitu ya. Oke ya, ini adalah 3 jenis use case ya. Berdiri sendiri, mengikut sertakan use case lain, atau menjadi perpanjangan, kelanjutan, perluasan dari use case yang lain, si use case utamanya ya. Oke, saya rasa jelas. Baiklah, berikut ini akan saya tayangkan video yang sama dengan sebelumnya, yaitu di lingkungan minimarket. Hanya saja aktor utama saat berinteraksi dengan sistem minimarket tersebut ada kondisi if-nya ya. Jika barang ditemukan baru dia akan bawa ke petugas, jika dia harganya cocok baru dia bayar gitu. Oke, silakan kita simak video berikut ini. Sistem minimarket. Kita lihat. Wah, lagi apa ini? Saya cari barang yang saya suka, tapi nggak ada. Jadi saya cari makanan yang lain yang saya suka. Ini dia. Saya mau nanya dulu harganya ke kasir. Ya, cukup mau enggak? Udah nggak jadi ya kak, balikin lagi kak. Tidak. Oke, setelah melihat tayangan tersebut, kita coba untuk mengulas kembali use case diagram sebelumnya. Kita lengkapi lagi tentang kegiatan aktor utama di sebuah sistem minimarket tadi ya. Jadi di sana ada kondisi if di mana si pembeli atau si aktor utama dia akan membawa barangnya ke petugas jika barang yang dicarinya ada gitu ya. Nah, ini berarti bahwa kegiatan menyerahkan barang ke petugas merupakan perluasan atau kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu mendapatkan barang yang dicari. Nah, ini adalah trik juga untuk menggambarkan kondisi if yang terjadi sebetulnya. Intinya adalah keberadaan extend ini bukan untuk itu sebetulnya, tapi ini bisa dipakai untuk menggambarkan sebuah kegiatan yang ada kondisinya ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melunasi pembayaran barang juga sama ya. Dia akan bayar kalau barang harganya sesuai dengan uang yang dia miliki ya, di dompetnya kan gitu tadi di videonya ya. Ini juga jadi akhirnya seperti kondisi if sebetulnya ya. Oke, itu adalah penjelasan tambahan bahwa manfaat daripada extend bisa dipakai trik untuk menggambarkan kondisi if juga. Walaupun sebetulnya utamanya dari extend bukan itu ya, tapi hanya menggambarkan bahwa ada kegiatan sebelumnya yang harus dilakukan sebelum kegiatan utamanya dilaksanakan gitu ya. Nah, saya rasa itu tambahan penjelasan mengenai extend dan include. Kalau include mungkin lebih mudah karena ingat aja kata sambil ya, melakukan ini sambil melakukan itu kan itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Seperti biasa ada pengetahuan yang saya miliki sedikit yang ingin saya berbagi. Seringkali orang di saat hujan menyebut kata hujan nih, wah hujan nggak boleh hujan-hujan, nanti demam, nanti sakit, nanti dan lain-lain. Karena sebetulnya hujan itu adalah rahmat, sehingga harusnya disyukuri, berdoa di saat hujan. Dan terus terang saya sendiri setiap hujan seringkali mandi hujan,
Cuma memang ada tata caranya, salah satunya adalah tidak mandi di bawah cucuran atap gitu ya, karena itu adalah mungkin ada karat-karat dari atap, kotoran burung dan lain-lain. Jadi mulai sekarang jangan lagi menyesali turunnya hujan. Hujan adalah rahmat. Terima kasih.